Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Brendan Hobi Official. Hari ini teman-teman kita kembali upgrade ya, jadi ini upgrade berikutnya setelah kemarin kita yang pertama itu adalah mengurangi beban mobil ya, mengurangi beban kit ini dengan cara mengganti yang full body menjadi roll cage, dan setelah itu kita upgrade cowakan lebih tinggi, kayak cowakan yang ada di tengah untuk yang di atas gearbox. Lalu setelah itu kita upgrade pintu ya, lalu setelah upgrade pintu lalu kita juga upgrade gearbox ya, gearbox yang tadinya forward menjadi reverse kayak perputaran berlawanan. Dan sekarang teman-teman semuanya kita juga upgrade ya. Apa yang di upgrade yaitu gardannya ya. Ini adalah gardan Prisma SCX2 ya, dan tentunya ini gardan lumayan bagus ya. Kekurangannya ya hanya berat ya, hanya berat saja ya, tapi namanya bahannya metal ya, mau tidak mau lebih berat daripada plastik. Oke ya. Nah, dan ini sudah ada gardan depan belakang yang siap kita pasang di dalam kit ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, itulah menurut saya keuntungan membeli kit. Kalau dibandingkan dengan yang lain, tentunya kit ini tuh murah ya. Jadi kit murah ya, tapi tidak murahan, juga enak ya. Kit RBRC ini kita tuh bisa melakukan banyak hal ya. Maksud melakukan banyak hal itu adalah mendapatkan pengalaman-pengalaman ya, bisa merubah banyak hal yang ada di kit ini. Oke. Karena kita bahkan tanpa ragu-ragu untuk melakukan hal-hal ekstrim ya, dalam tanda kutip hal-hal ekstrim itu seperti gurinda, yang menggurinda, terus ngebor ya, potong ini, potong itu. Oke. Lalu kita tanpa ragu untuk melakukan itu ya. Ya, karena kit ini tuh murah gitu. Jadi banyak sekali experience yang kita dapatkan, apalagi yang suka dengan otak-atik ya, atau ngoprek gitu ya. Nah, jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin satu tipe dengan saya ya, yang ya mau otak-atik kayak gitu ya. Nah, bahkan teman-teman kita tuh juga jadi tahu tuh ya, akhirnya gimana rasanya mobil ini tuh beratnya di atas ya, dengan aksesoris, rak roof dan lain-lain. Lalu bagaimana rasanya kit itu ringan ya, berat di bawah kayak gitu. Lalu ya merasakan perbedaan antara beratnya di atas tuh gimana, beratnya di bawah tuh gimana ya. Dan juga merasakan bagaimana rasanya ban yang ukuran 110 yang lebih kecil, kalau yang 120 gimana. Nah, jadi banyak hal yang saya dapatkan
untuk otak-atik kit RBRC ini ya. Bahkan kita kan nggak ragu tuh ya untuk ngebor sasis, untuk motong ini motong itu, pasang gimana caranya bisa terpasang ini winch double servo ya, atau sebelumnya winch planetary ya. Jadi itulah kelebihannya, nggak ragu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, jujur saja kalau untuk trailing, untuk jalan-jalan, untuk event-event trailing ya, tentunya ini sangat cukup, bahkan lebih dari cukup menurut saya teman-teman ya. Karena ya memang dari awalnya peruntukannya saya memang untuk trailing ya karena hobi ngoprek itu. Apalagi kalau trailing kan kita yang diandalkan tuh adalah recovery-nya ya, winch-nya, terus strap-nya, terus bagaimana cara recovery-nya, kan itu tuh ya. Kalau menurut saya teman-teman semuanya, hal yang paling menarik yang bisa memacu adrenalin saya itu ketika kita nge-winch ya, sebetulnya ya, itu yang saya rasakan. Ada juga orang yang bermain RC ini adrenalinnya itu meningkat ketika dia itu lagi balap ya, lagi balap seperti Kejurda ya, Kejurda RC Adventure, nah yang seperti itu. Ada juga yang adrenalinnya di situ meningkat. Tapi kalau saya teman-teman, memang trailing itu rasanya tuh mantep, apa namanya, memang itu yang saya cari di RC ini tuh. Ketika kita trailing bersama teman-teman, terus kita stop misalkan di rest area pertama mungkin istilahnya, lalu kita di sana buka kompor, lalu bikin air hangat ya, terus ada yang ngopi, ada yang bikin ini bikin itu, dan di situ kita ngobrol-ngobrol, itu luar biasa asiknya ya. Apalagi nge-winch bantuin temen ya, itu tuh rasanya gimana ya, nikmat sekali rasanya ketika trailing ya. Nah itu yang saya rasakan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, kit RBRC ini pantas sekali untuk orang-orang tipenya yang seperti saya, memang suka nggak tanpa ragu melakukan apapun, pemotongan ini dan penambahan ini itu dan lain-lain ya. Nah teman-teman semuanya, kita kembali ke gardan. Kenapa saya memilih gardan Prisma SCX2 ini ya? Nah, yang pertama itu adalah saya memilih ini karena sama dengan gardannya yang D110. Oke, sama persis, hanya warnanya saja yang berbeda. Ini warnanya hitam, merah, kalau itu warnanya full silver. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua, apabila ganti-ganti itu, misalkan ganti nih ya, misalkan kita lagi trailing kemana, ada event trailing misalkan, seperti misalkan Ciamik atau Jax atau Tasik Trail Challenge ya, atau Arcade Fest ya, banyaklah event-event trailing itu yang menarik sekali. Oke, bahkan besok tuh tanggal 12 Desember itu ada event Purnama Adventure tuh di Kuningan. Nah itu bisa bawa, misalkan yang dipakai tuh kit ini ya, kit ini. Jadi yang di D110 tuh bisa dibuka dulu gardannya ya, jadi kalau kita ada apa-apa di jalan itu enak sekali, tinggal PNP aja, buka pasang udah selesai gitu. Jadi nggak perlu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan rolling antara gardan ini dan gardan yang D110. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan ada event yang menggunakan D110, kita juga bisa bawa ini ya. Jadi ini tuh bisa dipretel dulu gitu, dipretel untuk cadangan ya. Nah jadi itulah teman-teman kenapa saya
memilih gardan ini sama dengan gardan D110 ya. Nah, gardan yang sebelumnya itu sudah sold ya, sold out ya, sudah terjual. Dan jujur saja teman-teman, gardan bawaan dari kit ini tuh ya, gardan bawaan dari kit RBRC ini tuh memang betul-betul menurut saya itu kuat teman-teman ya, kuat. Oke, itu cuma hanya satu kekurangannya dari gardan SCX 10 itu, yang klonnya bonggolnya itu besar sekali. Oke, tapi paling tidak saya udah dapat pengalaman menggunakan gardan itu ya. Jadi kita tahu tuh kalau nggak pakai gardan, misalkan kalau pakai gardan yang lurus tidak portal, itu kita tuh tahu bagaimana caranya ngambil obstacle-nya itu gimana ya. Nah, lebih kurang seperti itu, dan itu kuat. Kenapa kok itu bisa kuat? Karena yang bagian tengah ini, yang di gardan SCX 10 itu tuh panjang sampai ke samping teman-teman ya, hampir sampai ujung panjangnya. Dan ditambahkan C-hubnya itu ya, C-hubnya itu masuk ke dalamnya tuh lebih panjang juga ya. Jadi itulah yang membuat gardan itu tuh kuat ya. Jadi antara batang bagian tengah ini dengan C-hubnya itu masuknya tuh banyak sekali ya. Jadi itu yang membuat gardan itu tuh stabil ya. Tapi memang itu kekurangannya, C-hubnya itu tidak bisa digeser-geser derajatnya. Berbeda dengan ini bisa digeser-geser ya, semaunya kita ngegesernya. Kita akan pasang ini ke sini ya, ke kit RBRC ini. Tentunya itu tuh nggak main langsung pasang aja. Oke, kita perlu atur ulang ya, kita perlu setel ulang. Yang pertama tuh adalah kemiringan C-hubnya ya, kemiringan C-hubnya ini kita atur ulang. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat dari situ, ini kan karena dari bawaan pabriknya ini tuh nggak lurus tuh ya, kelihatan nggak lurusnya. Oke, kelihatan agak sedikit agak sedikit miring ya. Oke, agak miring kan, ini garisnya kelihatan. Nah, dan ini nanti akan saya mundurkan ke belakang 3 buah drat ya. Truk 1, truk 2, truk 3. Jadi 3 buah drat akan saya mundurkan. Sedangkan kalau yang di D110 itu hanya 2 drat. Nah, ini 3 drat saya mundurkan. Itu yang pertama, kita perlu setel ulang itu. Dan yang kedua, kita harus kasih lagi gardan grease yang ada di dalam sini, yang ada di dalam gardan ini. Oke, grease ulang. Tentunya saya pakai grease marine grease. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah mengencangkan baut-baut nantinya ya, karena memang buatnya massal pabrik, maksudnya ini belum tentu kencang ya, dan nanti akan kita kencangkan lagi untuk semua baut yang ada di gardan ini. Lalu yang paling terakhir, karena kita servonya nanti di gardan, otomatis kita harus pasang servo dulu. Yuk kita eksekusi.
Nah, beginilah hasilnya teman-teman semuanya. Yang belakang belum kita apa-apakan, kita nanti tinggal pasang karena kita sedang nunggu gear reverse-nya. Ya, nanti kalau gear reverse-nya sudah datang baru sekalian. Dan ini adalah pemasangan gardan depannya sudah siap, tinggal pasang. Servonya pun sudah dipasang, dan kita kasih bracket di sini supaya agak maju sedikit, dan memang sedikit memang. Nanti besok saya modif lagi antara horn servonya dengan link steering ini, cuma sekitar 2,5 mili kali ya. Nanti kan kita rompak lagi. Nah, sekarang kita akan pasang gardannya ke sasisnya. Oke, kita lanjut. Gardarnya sudah kita pasang, nanti akan saya setel ulang dulu teman-teman semuanya. Video ini sampai di sini dulu. Next video kita sudah terpasang semuanya dan kita akan tunjukkan tampilan terbarunya. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.